Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di kelas psikologi. Baik, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang satu apapun dan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semua, nah pada kesempatan kali ini di kelas psikologi Mbak Eka akan membahas terkait dengan ciri-ciri orang yang memiliki perasaan udah memilih untuk menyerah. Oke teman-teman, sebenarnya boleh nggak sih kita punya perasaan mau menyerah, kita punya perasaan udah putus asa dan lain sebagainya? Tentu Mbak Eka akan bilang boleh, karena itu sangat manusiawi ya. Setiap dari kita punya hati, punya perasaan, punya nurani, pasti kita akan merasakan hal ini. Nah namun, Mbak Eka harap kita tidak lama-lama menyimpan atau memupuk perasaan-perasaan ini ya, sehingga menjadikan kita jadi orang yang gampang menyerah. Udah deh aku selesai, udah deh aku nyerah dan lain sebagainya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau ngajak teman-teman semua buat ngelihat apa aja nih ciri-ciri atau perasaan-perasaan yang menandakan bahwa seseorang ini lagi capek atau lagi pengen menyerah atau bahkan sudah pengen menyerah. Sehingga besar harapan Mbak Eka setelah kita mendengarkan, kita menyimak podcast dari sesi kelas psikologi kali ini, teman-teman semua bisa refleksi ya, dan kalau ada salah satu sifat-sifat yang muncul maka disadari. Nah terus teman-teman berdamai, oke kapan ya aku mau menyelesaikan perasaan ini supaya nggak berlarut-larut dan kita bisa melanjutkan hidup. Sebenarnya kalau berbicara tentang melanjutkan hidup teman-teman ya, setiap dari kita itu bisa melanjutkan hidup ya, meskipun kita memilih menyerah, meskipun kita memilih tidak memaknai kehidupan kita. Nah namun Mbak Eka ingatkan bahwa kalau kita ngelanjutin hidup tanpa kita punya tujuan, tanpa kita punya goal, dan kita gak bisa merasa nyaman, merasa bahagia dengan apa yang kita lakuin, yang kita dapat itu cuma capek teman-teman ya, cuma capek, cuma stres ya, bahkan nanti berujung depresi. Nah maka mari pelan-pelan kita sadari, kita nikmati kehidupan ini, terus kita buat goal-goal, settingan-settingan yang akan kita capai ke sana gitu teman-teman. Oke, nggak pakai lama-lama lagi. Sekarang silahkan seperti biasa cari posisi duduk yang nyaman. Boleh sambil rebahan ya, boleh sambil ngobrol dan lain sebagainya. Nah, namun pastikan apabila nanti video ini bermanfaat, teman-teman share di media sosial teman-teman semua. Share juga kepada orang-orang yang perlu tahu ya. Kalau ada teman, saudara, bahkan anak kita sendiri mungkin yang mendengarkan ini, orang tuanya, kasih tahu mereka ya, supaya setiap orang yang mendengarkan ini mempunyai daya juang yang lebih kuat untuk berproses menikmati hidupnya dengan lebih bahagia. Mari langsung kita mulai. Nomor 1, mengharapkan hasil yang instan sebelum memulai sesuatu. Siapa sih orang-orang yang gak kepengen hidup sukses, hidup bahagia ya, punya segala hal dan ya bisa menikmati hidup dengan baik? Siapa yang gak kepengen? Nah, tapi mari kita sadari, gak semua orang mau melalui prosesnya ya teman-teman semua. Nah ini jadi satu alasan atau alasan nomor 1 yang pada akhirnya menyebabkan orang tuh gampang menyerah atau tidak melanjutkan apa yang sedang dia tuju. Bisa jadi loh pada saat kita menyerah saat ini, ternyata kesuksesan kita tuh ada di esok hari teman-teman. Nah maka mari kita rubah, yakni jangan mengharapkan hasil yang instan. Sekarang kita punya pemikiran, mari nikmati prosesnya dengan senang. Nah, supaya hasilnya pun juga nanti pasti akan berujung bahagia. Selanjutnya nomor 2 teman-teman, alasan orang memilih menyerah itu biasanya karena mereka berhenti percaya dengan kemampuan dirinya sendiri. Nah ini sangat menarik buat Mbak Eka ya, karena apa? Kadang Mbak Eka sering banget ketemu orang dalam sesi konseling tuh, dia bilang, Mbak Eka kasih semangat aku dong, Mbak Eka kasih support aku dong dan lain sebagainya. Ya, pada saat orang itu mengatakan hal tersebut kepada Mbak Eka pasti akan kasih semangat. Mbak Eka kasih tahu bahwa sebenarnya dia punya potensi A, B, C. Nah, namun teman-teman, jangan harap meskipun Mbak Eka itu ngasih tahu atau orang lain ngasih motivasi sesuai dengan yang dia butuhkan, orang itu bisa berubah dengan sendirinya. Itu tidak mungkin ketika si orang tersebut tidak memiliki niat untuk berubah. Nah, apalagi orang itu sudah berhenti percaya dengan dirinya sendiri ya. Nah berdasarkan pengalaman, tidak akan ada orang yang bisa sukses saat dia sudah gak percaya diri atau tidak yakin dengan kemampuannya. Kemudian kita lihat nomor 3, di sini ada terjebak dengan masa lalu. Kita sama-sama tahu bahwa roda itu selalu berputar teman-teman ya.
kadang kita lagi apes atau lagi susah, kadang kita lagi banyak rezeki, lagi banyak dapat hadiah ya. Nah, perlu kita pahami bahwa yang paling susah diterima itu adalah apabila kita mengalami atau kita menghadapi perasaan yang gak enak. Misalnya gagal, bangkrut ya, kemudian mungkin ada diselingkuhi dan lain sebagainya. Itu perasaan-perasaan yang gak enak. Nah, di sini nomor 3 itu alasan memilih menyerah adalah terjebak di masa lalu. Jadi, pada saat kita menghidupi kehidupan kita di masa lalu, ya jangan berharap kita akan bisa sampai di masa depan dengan bahagia. Karena apa? Sepanjang hari kita hanya sibuk memikirkan alasan untuk terus menghidupi masa lalu kita yang sebenarnya itu sudah lewat. Udah gak perlu kita bangunkan lagi masa lalu itu. Nah gitu teman-teman. Jadi gak usah lagi kita terjebak di masa lalu. Kita hidup saat ini, hari ini untuk kehidupan kita sekarang dan masa depan. Oke, gitu ya. Lanjut, kita menuju ke nomor 4. Di sini alasan orang yang memilih menyerah itu biasanya selalu memperdebatkan masalah-masalah yang terjadi pada dirinya. Contohnya nih, misalnya ya kayak ya harusnya itu kesempatan untuk naik pangkat aku yang dapat karena aku yang lebih banyak berusaha di perusahaan ini, atau harusnya orang-orang itu lebih percaya sama aku karena orang yang dia percaya itu semuanya penipu dan lain sebagainya. Nah misalnya kayak gitu teman-teman. Jadi memperdebatkan masalah-masalah yang ada pada dirinya yang sebenarnya itu juga sudah berlalu. Nah ciri-ciri orang seperti itu perlu kita motivasi, kita kasih semangat bahwa sudahlah teman, sudahlah kawan ya, misalnya kayak gitu. Itu udah selesai. Nah sekarang lihat lagi kehidupan yang akan datang. Memang cukup sulit, apalagi ketika misalnya diri kita disandingkan dengan orang yang gak punya kompetensi setara dengan kita, atau bahkan malah di bawah kita, itu menerima hal yang lebih baik dari kita. Nah tapi kita gak pernah tahu alasan orang itu dapat duluan sesuai yang dia mau. Itu teman-teman, ya namanya misteri ilahi ya. Selanjutnya nomor 5, kita lihat alasan orang memilih menyerah itu adalah takut melihat masa depan. Gak memungkiri ya, kadang mereka pun juga masih suka was-was atau khawatir ketika memikirkan, aduh besok misalnya besok pekerjaannya apa ya, atau besok ada rezeki gak ya, besok kita masih sehat gak ya. Nah misalnya kayak gitu teman-teman, itu pasti terjadi, akan ketakutan masa depan. Tapi setelah itu mereka yakinkan diri bahwa pada saat besok pagi mereka kok masih bisa bangun dan masih dapat nafas, artinya masih ada rezeki di muka bumi ini yang bisa mereka jemput. Nah jadi dengan berpikir seperti itu mereka akan menjadi lebih tenang, mereka akan menjadi lebih semangat, dan akhirnya bisa berpikir, wah harus punya cara apa lagi ya buat bertahan hidup. Nah intinya kayak gitu teman-teman. Kita menuju ke nomor 6. Nah di sini ada tidak mau berubah ya, atau orang yang saklek teman-teman. Sebenarnya orang-orang yang sulit berubah itu juga ada sisi positifnya ya. Mereka nggak bisa bilang orang-orang ini semuanya karakternya jelek, nggak bisa. Orang yang sulit berubah atau orang-orang yang saklek itu sebenarnya mereka adalah orang-orang yang jujur ya. Itu sisi positifnya. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa pegang teguh komitmen ya, dan dia bisa diberi kepercayaan. Nah namun orang-orang seperti ini mudah mengalami stres atau mudah terdistrak ketika sesuatu itu tidak terjadi sesuai dengan harapannya dan kemauannya. Nah akhirnya apa? Yang ada kok dia sudah dibenturkan oleh masalah yang gak bisa dia selesaikan atau gak sesuai dengan ekspektasinya. Misalnya tinggal dalam satu rumah, wah satu rumah bisa jadi sasaran ya, atau teman kerja jadi sasaran dan lain sebagainya. Nah orang-orang ini sebaiknya kita ajak untuk bisa lebih fleksibel menikmati hidup dengan nyaman. Nah tapi mereka kasih tahu satu rahasia ya, cukup sulit teman-teman ngerubah mindsetnya. Tapi kita yakin pasti masih bisa ketika kita ngomongnya dari hati ke hati. Oke, berikutnya nomor 7 ada menyerah dan mempercayai jika dirinya lemah. Memang cukup sulit teman-teman ya kalau udah ketemu orang yang sudah bilang, aduh udah aku nyerah, aku udah gak kuat, aku udah gak sanggup. Nah kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti itu, kasih dia space, bilang bahwa kita akan menemani dia barang beberapa waktu ya. Karena orang-orang seperti ini butuh dikuatkan, butuh didukung kembali, dan butuh dikembalikan rasa percaya dirinya. Nah kalau kita bantu mereka, bisa jadi sebenarnya kita juga sedang membantu diri kita sendiri. Kita bisa lebih kuat, lebih siap menghadapi hari esok. Selanjutnya nomor 8. Nah ini ciri-ciri atau alasan orang yang memilih menyerah ya. Dia merasa bahwa dunia itu berhutang sesuatu padanya. Gak jarang dalam sesi konseling ya, lagi-lagi konseling karena memang ini realita yang sudah mereka alami ya.
Itu ada orang yang tiba-tiba konsul dan dia bilang kayak gini teman-teman, Mbak Eka, aku tuh sudah pernah berjanji ya pada Tuhan, kalau misalnya nanti Tuhan itu bisa mengabulkan permintaanku, maka sebelum Tuhan mengabulkan itu, aku akan berjanji untuk memberi makan orang-orang yang kesulitan selama 3 bulan, misalnya kayak gitu. Atau pada kesempatan lain ya, itu dia bisa bilang kayak gini, Tuhan, aku akan berusaha mati-matian banyak berdoa kepadamu, mohon ampun dan lain sebagainya. Tapi sebagai gantinya, tolong berikan aku rezeki yang berlimpah, misalnya dia bilang kayak gitu. Kemudian kalau ketemu orang yang seperti ini, yang akan Mbak Eka lakukan adalah diam sejenak, melihat ke arahnya ya, lalu Mbak Eka akan bilang bahwa setiap dari kita yang hidup di dunia ini tuh memiliki waktu masing-masing, dan gak bisa kita yang ngatur, itu gak bisa. Nah karena kadang kita lupa, apapun yang kita harapkan terjadi lebih cepat itu ternyata tidak selalu baik ya. Nah terkadang kalau kita nggak bisa melewati satu fase ini, misalnya kayak hidup kita lagi susah terus, dan kita ngerasa kita susah gitu ya, nah malah ditambahin terus tuh teman-teman susahnya, ada lagi susah, karena apa? Yang mereka yakini, masalah datang, persoalan hidup datang kepada kita itu akan membentuk sampai kita benar-benar sabar dan ikhlas ya, sesuai dengan tujuan kita dikirim ke dunia ini. Lalu di nomor 9 ada tidak berani memvisualisasikan apa yang ingin dia capai. Mereka sering banget ketemu sama orang yang dia selalu bilang kayak gini, aku tuh pengen jadi sukses, pengen jadi pengusaha, pengen jadi ya segala macam yang bagus-bagus. Tapi mereka jarang banget ketemu orang yang bisa menceritakan langkah awal yang harus aku ambil tuh apa. Misalnya kayak, ya tapi buat jadi pengusaha sukses artinya aku harus lulus SMA, kemudian aku harus sekolah bisnis misalnya, atau habis itu aku harus belajar dari orang lain dulu sampai bisa ngerti manajerial dan segala macam, baru aku bisa jadi pengusaha sukses. Nah itu jarang banget mereka temui teman-teman. Nah jadi pada saat tiba-tiba dia sudah memutuskan akan jadi pengusaha sukses atau jadi orang yang terkenal misalnya, baru mau mulai kemudian tidak sesuai ekspektasinya, akhirnya dia drop ya, collapse. Karena dia tidak berani memvisualisasikan. Mereka tanya, sukses yang seperti apa yang kamu mau? Ya wis pokoknya aku akan jadi sukses. Nah kayak gitu. Jadi kalau kita tanya sama anak-anak kita yang lebih kecil, cita-citanya apa dek? Cita-citanya apa nak? Mau jadi dokter misalnya kayak gitu ya. Pada umumnya orang-orang mau jadi dokter nih misalnya. Nah oke, nah nanti jadi dokter itu harus sekolah dulu sayang, sampai SD, SMP, SMA ya, kemudian sekolah dokter. Nah jadi sekarang harus lebih semangat belajarnya. Jadi teman-teman, ketika kita menyampaikan hal itu, secara otomatis orang yang ada di depan kita tuh ngerti bahwa ada step by step yang harus dia capai. Nah dengan begitu orang-orang ini nanti akan berani memvisualisasikan mimpinya sendiri. Kalau sudah bisa kita visualisasikan, artinya kita pasti bisa menggapainya. Kemudian teman-teman di nomor 10 ya, ada kelebihan beban kerja ya tanpa tahu tujuan dari pekerjaannya itu apa. Kalau ini nggak jarang terjadi di anak-anak yang baru lulus kuliah atau menjelang lulus kuliah ya. Supaya dia terlihat bergengsi, supaya terlihat banyak kesibukan, nah biasanya jadi serampangan ngambilin pekerjaan tanpa tahu sebenarnya tujuan kerjaan dia tuh buat apa. Ya, atau hanya terjadi di orang-orang yang nggak ngerti tujuan hidupnya, jadi diajak ke sana jalan, diajak ke sini jalan. Nah, meskipun tidak semuanya seperti itu, namun hal ini teman-teman sangat mungkin terjadi pada orang-orang yang baru terjun di dunia kerja. Jadi pengen terlihat sibuk dan lain sebagainya. Nah, percayalah, kalau teman-teman mengerjakan sesuatu tanpa tahu alasan atau tujuan teman-teman harus mengerjakan itu, nggak butuh waktu lama, teman-teman pasti akan mengalami stres kerja, capek, dan kemudian memilih oke, aku selesai. Berikutnya nomor 11. Nah ini ada merasa bahwa kondisi yang dialaminya itu unik, sangat berat, sangat spesial teman-teman. Nah di kondisi ini biasanya ciri-ciri orang-orang yang mengalami situasi merasa bahwa dirinya itu udah paling berat ya mengalami permasalahan, itu selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa bahwa di dunia ini hanya dia yang punya masalah paling berat. Padahal sebenarnya enggak. Nah teman-teman, sama seperti penjelasan yang sebelumnya, orang-orang yang mengalami situasi ini butuh ditemenin teman-teman, dan butuh dipatahkan pemikiran-pemikirannya dia yang keliru. Dia merasa bahwa dia yang paling berat kehidupannya, dan di dunia ini tidak ada lagi yang memiliki masalah lebih berat dari dirinya. Nah,
Teman-teman, kalau sudah bertemu dengan orang-orang seperti itu, yang pertama harus dilakukan adalah jangan biarkan dia berimajinasi terlalu jauh atas kondisi yang dialaminya. Kalau enggak, itu nanti semakin kenceng ya, semakin mengakar pikiran yang keliru itu tadi. Jadi kalau ketemu dengan orang-orang yang merasa dirinya itu paling berat, paling sulit, segera dipatahkan pemikirannya ya. Disadarkan bahwa di luar sana itu masih lebih banyak yang lebih berat daripada dirinya. Nah, artinya apa? Kita ajak dia untuk mulai mensyukuri hal-hal kecil yang dia punya. Nah, baik teman-teman semua, kelas psikologi kita pada sesi kali ini telah selesai ya. Mbak Eka senang sekali sudah bisa berbagi dengan teman-teman, sudah bisa sharing, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dimanapun berada. Mbak Eka gak bosan-bosannya mengingatkan teman-teman semua bahwa mari kita share video ini, konten ini, podcast ini kepada orang banyak. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak lagi mensupport orang untuk hidup dengan kesehatan mental yang baik. Nah, apabila kita hidup dengan kesehatan mental yang baik, artinya kita juga akan memiliki kualitas hidup yang baik. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak karena sudah menyimak podcast ini sampai selesai. Semoga kita semua tetap diberi perlindungan dan kesehatan ya. Semoga juga Allah, Tuhan yang Maha Esa, tidak henti-hentinya memberikan kita kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu pada kelas psikologi yang lain ya. Titip salam untuk orang-orang terkasih yang ada di sekitar teman-teman sekalian. Dadah!